Taib, bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lakal hamd. Anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin. Wa lakal hamd. Anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamd. Antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, kekasih kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka semua ridho atas semua ketetapan Allah. Barakallahu fikum. Allah pun ridho kepada mereka sehingga mereka mendapatkan panggilan radhiyallahu anhum ajma'in. Juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian fiqh sirah an-nabawiyah di Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan terakhir ya. Kita masuk ke marhalah jadidah minad da'wah, periode baru dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sulhul Hudaybiyah ya. Jadi ini perjanjian kesepakatan Hudaybiyah ya. Kita sudah bahas kemarin beberapa hal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir tahun ke-6 setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah menginformasikan kepada para sahabat bahwa beliau ingin melaksanakan umrah ya. Sehingga kemudian banyak sekali para sahabat yang ingin ikut membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawajjihan ila Makkah bersama para sahabat sambil berihram ya, karena memang niatnya bukan untuk perang, niatnya betul untuk melaksanakan umrah ya. Di bulan Dzulqa'dah ya, jadi ini bulan haram. Bulan haram itu tidak diperkenankan untuk berperang. Tentu saja selain berihram, Rasulullah dan para sahabat membawa hadyu mereka. Al-hadyu itu binatang sembelihan ya, yang mereka akan sembelih setelah nanti dalam proses perjalanan ibadah mereka ini. Nah, perjalanannya cukup jauh. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat bertolak dari Madinah menuju Makkah, melewati jalan yang nggak biasa dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghindari gesekan dan bentrokan dengan siapapun, karena tadi lagi-lagi niatnya untuk umrah bukan untuk yang lain. Setibanya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perbatasan kota Makkah ya, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadang ya. Ditanyakan apa maksudnya, apa tujuannya, Rasulullah jawab bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan umrah. Lantas kemudian dikirimkanlah salah satu juru runding
dari Quraisy, ya, yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr untuk membuat kesepakatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kaum muslimin. Tujuannya adalah orang Quraisy nggak mau dipandang sebelah mata, menggratiskan begitu saja kaum muslimin masuk dengan aman tentramnya, ya, masuk ke kota Mekah. Sementara orang Quraisy menganggap bahwa mereka lah sang pemilik kota Mekah itu sendiri. Maka Suhail bin Amr datang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Suhail bilang, ayo kita buat kesepakatan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas mengiyakan serta meminta salah satu sahabatnya untuk mencatat butir-butir kesepakatan tersebut. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Begitu kemudian mulai untuk buat kesepakatan, Rasulullah berkata kepada Ali, ya Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar itu Suhail langsung memotong. Apa-apaan nih? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Ar-Rahmanir-Rahim? Kami kan gak ngakuin. Ganti saja seperti yang biasa diucapkan oleh nenek moyang kita. Bismikallahumma. Catat itu, kata Suhail. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya udah Ali, catat Bismikallahumma. Ikuti saja kemauannya Suhail. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan lagi kepada Ali, ya Ali, uktub, tulis, ya, min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Suhail ini, ya, membantah dan memotong pembicaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahan, apa-apaan ya Muhammad? Apakah dengan mudahnya kami menerima kalimat Rasulullah sementara kami tidak mengimani dan tidak mempercayai bahwa engkau adalah utusan Allah gitu. Hapus kalau kau mau. Jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad ibnu Abdullah karena kau adalah putranya Abdullah. Jadi provokasi terus nih, mancing-mancing terus, ya. Tapi tentu saja ini nggak kebawa sama suasana debat semalam ya. Tapi diprovokasi terus ini. Jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad ibnu Abdullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, ikuti apa kemauan Suhail bin Amr. Kata Ali, nggak mau, karena kami mengimani dan mengakui engkau adalah utusan Allah. Nggak mau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang sama Ali, Ali kalau begitu dalam riwayat Muslim ya, ya Ali, arini makanaha, kasih tahu mana tulisan itu, karena Rasulullah kan ummi, nggak bisa baca, ya. Mana tulisannya? Ya. Maka Ali menunjuk, ini ya Rasulullah, gitu. Maka Rasulullah menghapus, kemudian meminta Ali untuk mengganti dengan Muhammad ibnu Abdullah, ya. Karena wallahi inni la Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa in kadzabtumuni, walaupun kalian gak mengakui saya, kalian mendustakan saya tetap utusan Allah. Ini hanya sebatas tulisan saja. Tidak apa-apa Ali, tulis Muhammad ibnu Abdullah, tulis. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Suhail, Suhail, kami mau tawaf, kami mau umrah. Itulah tujuan kami ke sini. Tolong jangan dihalang-halangi, kata Rasulullah. Maka Suhail berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, ya, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu masuk untuk tawaf di tahun ini. Ya. Kalau kata Suhail ini, ya, kami nggak mau terlihat bahwa kami ini akhazna daghtatan, ya, tekanan, seolah-olah kami dapat tekanan dari kalian. Kalau kalian mau, tahun depan. Kalau kami ngasih izin, apa kata orang-orang Arab sekitar sini? Bahwa kami mendapatkan tekanan dari kaum muslimin dan kami menerima itu. Tidak bisa, kata Suhail. Ya. Walakinna dzalika minal 'amil qadim wa laysa ma'al muslimina illa suyufi qarabiha. Faktub. Ya. Tulis kalau mau.
kaum muslimin baru bisa umroh, baru bisa datang untuk tawaf di depan Ka'bah tahun depan. Ya. Dan nggak boleh ada senjata kecuali ya sebagai pertahanan diri saja. Senjata yang ditaruh di balik sarung. Jadi kalau taruh di balik sarung kan nggak mungkin pedang panjang kan? Pasti pedang-pedang yang kecil untuk membela diri saja dari binatang buas atau sejenisnya. Boleh, tapi tahun depan, jangan sekarang. Terus kemudian dibuat lagi kesepakatan yang lain. Jadi yang pertama, nggak boleh umroh tahun ini, baru boleh tahun depan. Itu pun sampai di Mekah nggak boleh lebih dari 3 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali tulis. Oh, yang benar ya Rasul. Ini sahabat-sahabat yang lain juga bingung juga bahwa Rasulullah enteng sekali untuk mengatakan tulis ya Ali. Ya. Terutama ada Umar bin Khattab, udah mulai hawas, udah mulai keki gitu. Ya, udah jauh-jauh loh. Kalau baru sampai Zulhulaifah, tempat mereka berganti ihram, disuruh pulang, ahlan wa sahlan. Udah sampai Hudaybiyah yang hanya berapa kilometer dari kota Mekah, jalan berapa langkah sampai dia tawaf, disuruh pulang. Ini kan harga diri kaum muslimin gitu kan? Logis nggak? Logis. Tapi Rasulullah kok enteng betul. Ali tulis, kata Rasulullah. Mereka pada lihat-lihatan, nazar ba'dhum ba'dha. Yang benar ya Rasul nulis kayak begini nih. Ya tulis ya Ali. Ali nulis. Ya. Terus kemudian dibuat butiran selanjutnya bahwa tidak ada peperangan kita gencatan senjata sampai 10 tahun ke depan. Ya, kata Suhail. Kata Rasulullah setuju. Rasulullah iya aja. Setuju, tulis ya Ali, tulis gencatan senjata 10 tahun. Terus kemudian Suhail berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulis lagi ya Muhammad, ini terkait dengan keluarga kita, terkait dengan orang-orang Quraisy. Siapapun orang-orang Quraisy datang ke Madinah harus dikembalikan lagi. Siapapun orangnya, kalau ada orang Quraisy terpanggil untuk memeluk agama Islam, mendatangi kota Madinah, nggak peduli, balikin. Tapi tidak dengan sebaliknya, kalau ada kaum muslimin di Madinah, bagian dari Quraisy sadar bahwa mereka ingin kembali kepada agama nenek moyang mereka, terus mendatangi kota Mekah, jangan dihalang-halangi. Dan kami berhak untuk menahan mereka setibanya di kota Mekah, biar gak kembali lagi ke Madinah. Gak fair betul ya. Mekah ke Madinah gak boleh, suruh pulangin. Tapi giliran dari Madinah, kalau seandainya ada yang kemudian murtad kembali ke agama nenek moyang mereka, jangan halang-halangi. Bahkan kalau udah sampai di Mekah, mereka berkunjung sekalipun, orang-orang Quraisy Mekah punya hak untuk menahan ya, orang-orang dari Madinah ini. Terus Rasulullah bilang, setuju, kata Rasulullah. Uktub ya Ali, tulis ya Ali. Ini sahabat makin heran ini. Ya Rasulullah, yang bener aja ya Rasul. Kenapa kok begitu? Ada orang-orang datang dari Mekah, kemudian masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak kita lindungi di Madinah, malah suruh kembali pulang. Kenapa kau dengan mudahnya mengatakan iya saja gitu? Kata Rasulullah, tulis kata Rasulullah. Terus kemudian ada butiran yang terakhir, butir keempat. Bunyinya bahwa pada saat gencatan senjata ini, pihak luar ya, dari orang-orang Mekah maupun Madinah boleh menjalin koalisi atau persekutuan ya, dengan pihak lain, dibebaskan. Jadi kalau ada kabilah-kabilah tertentu pengen gabung baik sama Quraisy maupun sama kaum muslimin, dipersilahkan. Itu butiran keempat ya, maka nanti ada satu kabilah namanya Bani Bakr ya. Bani Bakr mengatakan, oh kami akan ikut bersama orang-orang Quraisy.
Sementara ada seteru dari Bani Bakar, namanya Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah bilang, kalau Bakar kepada orang-orang Quraisy, maka kami berada di belakang kaum muslimin. Gitu. Ya. Ini 4 kesepakatan yang tentu membuat bingung para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua butir-butir kesepakatan ini secara zahir merugikan kaum muslimin. Loh, kok kayak ndak ada marwahnya itu loh. Kita disuruh pulang lagi, jangankan itu, suruh perang, mati siap ya Rasulullah. Kok disuruh pulang lagi, kayak ndak ada marwahnya. Mungkin begitu pandangan para sahabat. Ya. Tapi Rasulullah dengan entengnya, iya, setuju, tulis Ali. Butiran kedua, iya, setuju, tulis Ali. Ketiga juga begitu, setuju, tulis Ali. Keempat juga begitu, setuju, tulis Ali. Ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab, ini Umar kan memang agak temperamental. Wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari dan Muslim, Umar berkata, fa ataitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Rasulullah untuk cross check untuk mengkonfirmasi. Fakultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasta Nabi Allah, bukankah engkau adalah Nabinya Allah? Qala bala, betul, aku adalah Nabinya Allah. Qultu, Umar tanya lagi, bukankah kita berada di atas yang hak, bukan di atas yang batil? Kata Rasulullah, betul, nggak ada yang salah ya Umar. Maka bertanya lagi Umar, alaysa qatalana fil jannah wa qatalahum fin nar? Bukankah kalau kita berperang kemudian kita mati ya Rasulullah dalam peperangan itu, karena kita nggak bawa senjata kan? Kita kan masuk surga ya Rasul. Sementara kalau mereka yang mati ya Rasulullah, mereka masuk neraka. Bukankah begitu ya Rasulullah? Qala bala, betul sekali ya Umar. Falimadza nu'ti daniyah fi dinina idzan? Ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita ini menghinakan agama kita dengan menerima kesepakatan-kesepakatan itu ya Rasulullah? Kita ini berani mati untuk Allah, untuk engkau dan untuk agama kita. Semua butiran-butiran itu sungguh menghinakan kita ya Rasulullah. Kenapa kita biarkan mereka menghina kita? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Umar, inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Umar, ingat, aku ini kan Rasul Allah. Aku nggak akan pernah bermaksiat kepada Allah, menyelisihi apa yang Allah minta, nggak akan pernah. Dan Allah akan menjadi penolong diriku. Kau lupa bahwa aku adalah utusannya. Lantas kemudian Umar masih belum nerima juga. Ya Rasulullah, awalasta kunta tuhaddisana anna sanatil baita fanatuf bih? Ya Rasulullah, bukankah engkau yang bilang sama kami bahwa kita akan tawaf ya Rasul? Jauh-jauh dari Madinah sampai di sini nggak jadi tawaf. Bukankah engkau kemarin yang mengatakan kepada kami bahwa kita akan tawaf di Makkah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bala. Afa akhbartuka annaka ta'tika 'ammaka hadza? Iya, tapi kan saya nggak bilang kalau tawafnya tahun ini, kata Rasul. Saya cuma bilang kita akan tawaf, tapi saya nggak bilang tahun ini kan, kata Rasulullah. Qultu, maka kemudian Umar mengatakan, iya emang kau nggak bilang ya Rasulullah. Ternyata Umar masih belum bisa nerima penjelasan dari Rasulullah SAW. Maka beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menceritakan keluh kesahnya tadi. Perasaan Umar saya rasa cukup logis sebenarnya, dan boleh jadi kalau kita berada bersama kaum muslimin saat itu, menjadi bagian dari kaum muslimin yang sudah jauh-jauh berihram sampai dekat kota Mekah, harus kembali lagi, kita akan berkata pertanyaan seperti apa yang ditanyakan oleh Umar. Kayaknya mah begitu. Tanggung benar ya Rasul. Masa iya kita pulang lagi baru kembali tahun depan? Masa iya ya Rasul kesepakatan-kesepakatan yang merugikan kita terima? Ya Rasulullah,
yang benar aja. Nah, ini diadukan Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Nggak heran Abu Bakar menjadi salah satu sahabat yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan salah satu, nomor satu yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut As-Siddiq, kan? Apa itu? Yang membenarkan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj, tatkala sahabat-sahabat yang lain itu mulai goyang imannya mendengar keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Abu Bakar mengatakan, "Sadaqt, engkau benar ya Rasulullah." Maka pada peristiwa ini Abu Bakar juga mengatakan kepada Umar, ini kalau bahasa kita nih orang Betawi, Umar, ente lupa itu Rasul. Nggak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu di luar dari apa yang Allah arahkan kepadanya. Mar, ingat Rasul tuh begitu. Karena Rasulullah nih, kalau ada satu dua hal, beliau ini nggak sungkan-sungkan untuk mengajak untuk bermusyawarah sama sahabat-sahabat. Itu bagian dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat Suhail bin Amr menentukan butiran-butiran tadi, Rasul nggak bermusyawarah lagi sama sahabat yang lain. Abu Bakar paham bahwa yang begini, modelan begini ini urusannya arahan dari Allah gitu. Maka pekanya seorang Abu Bakar ini, ya, udahlah, Rasul nggak akan pernah mengkhianati arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun rupanya Umar ini masih mangkel gitu. Karena tadi kan butiran-butiran bayangin saja, nggak ada yang menguntungkan kaum muslimin secara zahir, ya. Dan masya Allah. Lantas kemudian turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fat, muqaddimah surah Fat, awal-awal surah Fat. Inna fatahna laka fatham mubina, bahwa kami akan berikan kamu kemenangan yang nyata, yang betul-betul kemenangan. Begitu ayat ini disampaikan kepada Umar bin Khattab, tahukah kamu ya Umar, Allah menurunkan ayat inna fatahna laka fatham mubina. Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awa fathun huwa? Kata Umar, apakah benar kemenangannya adalah kita diberikan kemenangan oleh Allah, ya, Makkah dan seisinya, yakni Ka'bah al-Musyarrafah? Apakah kita diberikan kemenangan atas Makkah? Maka Rasulullah berkata, na'am, iya ya Umar. Seolah Rasulullah ngasih isyarat, sabar dulu saja, Allah sudah menjanjikan kemenangan buat kita. Umar tersadarkan, fatabat nafsuhu, maka kemudian hatinya Umar menjadi tenang setelah mendengar ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun, ya, menjumpai para sahabat-sahabatnya, ya. Mereka harus memotong binatang bawaan mereka, ya, karena tidak menyelesaikan umroh saat itu, ya. Harus ini. Maka Rasulullah bilang, ayo bangkitlah kalian, sembelih binatang kalian dan cukur rambut kalian. Rasulullah bilang untuk yang kedua kalinya, ayo semua, ya ma'syarul muslimin, qumu wanharu tsumahliku. Ayo bangun, potong sembelihan kalian, cukur rambut kalian. Tapi kaum muslimin ini kayak lagi nggak semangat gitu. Setelah Rasulullah SAW tadi menyetujui kesepakatan itu, loh sampai 3 kali loh Rasulullah ngomong begitu, ayo bangun, semua bangun, kata Rasulullah. Kita potong hewan yang kita bawa ini, hewan sembelihan kita, dan potong rambut kita. Ternyata mereka nggak ngerespon ini. Mereka kayak apa ya? Kayak masih belum ngeh dan belum nerima, ya, atas keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa zakara wa karrara dzalika salasan, ya. Fawajama jami'uhum wa maqama minhum ahad. Semua pada diam, nggak ada yang berdiri untuk ngikutin instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul kecewa kan, ini apa-apaan ini? Kok nggak ngikutin apa yang aku minta? Rasulullah kembali ke kemah beliau. Ya, yang membersamai beliau saat itu adalah Ummu Salamah, ya, istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Rasulullah curhat, wa dzakara laha ma laqiya minan nas, yakni wa dzakara nabi laha. Rasulullah nyeritain bagaimana tadi Rasulullah nyuruh untuk nyembelih hewan, terus Rasulullah nyuruh untuk gunting rambut, tapi nggak diindahkan sama kaum muslimin. Ya. Nah ini contoh istri yang solutif, bisa ngasih pandangan. Ya. Contoh istri yang ideal, bisa support suaminya, bisa tahu celah bagaimana membangkitkan semangat dari suaminya. Gitu. Maka Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, atuhibbu dzalik, kamu pengen diikuti sama kaum muslimin. Ukhruj anta ya Rasulullah, la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhar badanak wa tad'u khaliqak al-halaq ya, fayuhliqaka. Terus kata Ummu Salamah, kamu keluar, udah nggak usah ngomong ya Rasulullah, di hadapan kaum muslimin yang lagi nggak mau ngikutin instruksi engkau ya Rasul, kau langsung potong saja. Bismillahi Allahu Akbar, potong aja ya Rasulullah. Setelah itu kau panggil tukang cukurmu, suruh tukang cukurmu mencukur rambutmu. Nggak usah ngomong lagi sama yang lain, udah, nggak usah kasih instruksi. Ya. Maka diikutilah saran dari Ummu Salamah ini. Rasulullah keluar, nggak diajak ngobrol sahabat-sahabat yang lain, didiemin sama Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah ambil hewannya di hadapan sahabat-sahabat yang lain tuh yang masih ngerasa lemes, masih belum ngerasa nerima. Disitulah Rasulullah mengucap Bismillah ya Allahu Akbar, disembelih. Terus setelah itu Rasulullah langsung menggunting rambut beliau. Ya, sahabat-sahabat baru tersadarkan, ya Allah, iya, ini Rasulullah lagi merintahin kita, kenapa nggak kita ikuti? Maka setelah itu sahabat-sahabat yang tadinya nggak ngerespon instruksi Rasulullah SAW, mereka langsung berbondong-bondong ngambil binatang ternak mereka, terus mereka potong, terus mereka juga menggunting rambut mereka. Ya. Nah, akhirnya para sahabat Rasulullah SAW ya, ikut ya, instruksi dari Rasulullah SAW. Kemudian ada satu kejadian. Sebelum Rasulullah SAW buat kesepakatan dengan Suhail bin Amr yang tadi kita kisahkan, ada 4 butir kesepakatan itu, ada satu peristiwa namanya Bai'atur Ridwan, ya. Sumpah setia, ya. Bai'atur Ridwan namanya. Sebelum terjadi kesepakatan itu dengan Suhail bin Amr, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy untuk menginformasikan maksud tujuan dari kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin. Nggak hanya itu, Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menginformasikan kepada orang-orang yang beriman di kota Mekah untuk mereka tidak lagi menyembunyikan keimanan mereka. Gitu. Itu tugasnya Utsman. Ya. Wa kana qad arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ila Quraisy. Ya. Liyukallimahum fil amr. Fahtabasathu Quraisy indaha muddah. Tapi ternyata sama orang Quraisy nih, sama Quraisy ditahan Utsman. Pertama, Utsman ini pintar untuk berdialog. Yang kedua, Utsman juga bertemu dengan keluarganya. Terjadilah lobby A, lobby B, lobby C, negosiasi A, negosiasi B. Dan kemudian orang-orang Quraisy meminta supaya Utsman lebih lama di situ. Ya. Nah, Rasulullah mengira ada informasi, ada kabar burung nyampe ke Rasulullah SAW. Wa balagha Rasulullah SAW idzaka anna Utsman bin Affan qad qutil. Rasul dapat info kabar burung bahwa Umar dibunuh nih. Umar dibunuh.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan sahabat-sahabat beliau untuk sumpah setia. Kalau Utsman benar terbunuh, maka kita akan memberikan perlawanan sampai tetes darah penghabisan. Nggak boleh ada yang pulang, nggak boleh ada yang kabur. Tempatnya namanya Bai'atur Ridwan, di bawah sebuah pohon besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas kemudian berpegangan dengan para sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat saling berpegangan, terus kemudian para sahabat berbaiat, mengucap sumpah setia. Rasulullah mengatakan, hazihi an Utsman, kita ngelakuin ini untuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Walamma tammatil bai'ah intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna alladhi balaghahu min maqtali Utsman batil. Tapi setelah itu, setelah mereka sumpah setia itu saling berpegangan, ternyata informasinya hoax. Utsman tidak dibunuh, tapi orang Quraisy meminta waktu lebih untuk mereka bisa berkomunikasi dengan Utsman. Nah, baru setelah itu terjadilah kesepakatan antara Suhail bin Amr dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa hikmah di sini. Yang pertama bahwa apa yang terlihat dari kesepakatan yang diaminkan dan diiyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tadbir ilahi. Jadi ini udah diatur skenarionya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin mengarahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimaknunil ghaib. Tajalla fihi amalun nubuwah wa atharuha. Kama lam yatajalla fi ayyi amalin au tadbirin akhar. Ini jadi urusannya urusan ilahi, urusan Allah yang ngarahin gitu. Perkaranya perkara gaib gitu. Yang memang nggak bisa diterima oleh indera, nggak bisa diterima oleh pikiran-pikiran basyariah, nggak masuk dalam pikiran logis kita gitu. Termasuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah ingin memperlihatkan salah satu khobar ilahi, wa tadbir ilahi. Allah pengen memperlihatkan ini khabar, ini arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu yang pertama. Faminal hikamil bahirah, di antara hikmah-hikmah yang agung, bahwa kesepakatan Hudaybiyah itu adalah preface, muqaddimah awal dari Fathu Makkah. Jadi ini adalah muqaddimah dari Fathu Makkah. Sebelum Makkah dibebaskan, Allah ngasih kisi-kisinya. Lewat apa? Lewat Sulhul Hudaybiyah, lewat kesepakatan Hudaybiyah. Jadi Allah tuh di sebagian kejadian itu nggak ujuk-ujuk gitu, tapi Allah tuh ngasih jembatan, ada bridgingnya, ada awalnya, ada kisi-kisinya. Salah satunya ketika Sulhul Hudaybiyah dijadikan oleh Allah sebagai muqaddimah dari Fathu Makkah, awal dari Fathu Makkah. Wa tilka hiya 'adatullah Subhanahu wa ta'ala. Muqaddimat, yang ini muqaddimah sebagai kisi-kisi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi Sulhul Hudaybiyah ini khabar ilahi, tadbir ilahi, yang kemudian Rasulullah mendapatkan arahan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian selanjutnya kita bisa lihat kadang-kadang memang kita nih perlu mundur selangkah untuk bisa maju beberapa langkah ke depan. Jadi nggak selamanya maju terus, hantem terus, enggak. Ada kalanya kita perlu mundur. Ini bagian dari siasah. Mundur untuk bisa maju beberapa langkah.
Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mundur dulu, ya seolah-olah kan tadi itu kesepakatan yang merugikan kaum muslimin. Tapi kita lihat ternyata maqad intawat alaihi min khair, sesungguhnya semua ketentuan Allah yang dianggap merugikan kaum muslimin di awal ternyata memberikan kebaikan kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin. Apa saja? Fa innan nas amina ba'dahum ba'dha. Jadi orang-orang itu tenang, nggak perlu mikir lagi bahwa orang-orang Quraisy akan nyerang, orang-orang Quraisy akan ngerjain mereka. Kalau mereka datang ke Mekah udah ada kesepakatan, maka mereka nggak akan diganggu. Jadi tenang gitu, nggak perlu was-was. Ini salah satu hikmah diantaranya. Kemudian setelah itu, ketika mereka ngerasa tenang, ikhtalatal muslimun bil kufar wa naduhum, wa naduhum bid dakwah. Kan akhirnya bercampur tuh antara orang muslim dengan orang-orang kufar Quraisy. Mereka saling komunikasi, saling dialog, sambil di situ kaum muslimin mendakwahi orang-orang kafir Quraisy. Leluasa kan dakwahnya kan? Karena udah ada kesepakatan, ada gencatan senjata di situ. Ya. Nggak ada kesepakatan di dalamnya, nggak boleh ngedakwahin, nggak benar, nggak ada di situ. Boleh-boleh saja, apalagi dalam keadaan mereka saling berbaur gitu, ngobrol ya. Apalagi yang dulunya, memang bukan dulunya, apalagi yang ada ikatan keluarga. Ya. Tapi terpisahkan semenjak ada bentrokan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Begitu adanya kesepakatan ini, mereka bisa nyatu lagi dan bisa didakwahi. Ya. Masya Allah. Ya. Nah, wa asma'ahumul Quran, wa asma'uhumul Quran. Terus mereka memperdengarkan Al-Quran tuh kepada orang-orang Quraisy. Ya. Wa nadharuhum 'alal Islam jahratan aminin. Mereka juga memperlihatkan bagaimana agama Allah terang-terangan dengan tenang saja, nggak ada gangguan. Ya. Wa dhahara man kana mutakhaffiyan bil Islam. Akhirnya mulai kelihatan tuh yang awalnya takut-takut untuk menampakkan keislamannya, akhirnya udah mulai pede karena mereka mendapatkan jaminan gitu. Ini salah satunya ini. Ya. Terus apa lagi? Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq An-Zuhri, ya. Nggak ada orang yang berakal, objektif, berdialog dengan kaum muslimin, kemudian nggak menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan dialog tadi itu, mereka yang objektif, pandangannya terbuka, mereka menerima agama Allah itu. Satu, ternyata banyak yang menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan di sini bahkan lebih banyak jumlahnya ketimbang dulu awal-awal Rasulullah dakwah. Yang sekian belas tahun itu. 13 tahun di kota Mekah. Tambah ini tahun ke-6, tambah 6. 13 tambah 6 berapa tahun? 19 tahun. Ternyata yang masuk dalam agama Islam lebih banyak pasca Sulhul Hudaybiyah, yang hanya berapa bulan, berapa tahun saja itu. Ya, ini hikmahnya. Ya. Maka ya, wa minal hikam al-jaliyah aidan, ya, anna Allah jalla jalaluhu arada bidzalika ayyubrizal farq wadihan baina wahyin nubuwah wa tadbiril fikril basyari, sehingga dari situ orang-orang sadar ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah kemarin itu adalah arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makin yakin mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum musliminnya itu. Ya. Mereka juga yakin bahwa ketetapan Allah itu nggak mungkin buruk untuk hambanya, walaupun zahirnya itu merugikan kaum muslimin, tapi kalau itu merupakan ketetapan Allah pasti baik adanya, nggak mungkin tidak baik. Ini yang disebut bahwa qada'ullah la budda ayakuna khaira, bahwa ketetapan Allah pasti baik.
Ini bisa kita juga jadikan sebagai pedoman hidup jemaah yang dimuliakan Allah. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kan disebutkan sama Allah nih. Ada sesuatu yang kita anggap buruk padahal baik buat kita. Ada yang kita anggap ini baik nih buat kita padahal menjerumuskan kita. Wallahu ya'lam, Allah yang maha tahu. Wa antum la ta'lamun, kita aja yang kadang-kadang merasa tahu. Enggak, Allah yang maha paham. Maka ketetapan Allah pasti nggak mungkin nggak baik untuk hambanya. Nah, jadi kesepakatan Sulhul Hudaybiyah yang sempat diprotes sama Umar itu, karena ngerasa menghinakan dan merendahkan agama Allah, terus seolah-olah agama Islam itu kalah. Enggak, karena memang arahan Allah, Allah yang paling paham harus mengarah kemana itu tujuannya. Ya. Jadi sebagai pedoman hidup kita harus kita yakini husnuzon sama Allah, ketetapan Allah pasti baik, pasti. Walaupun dalam pandangan kita begini amat, walaupun dalam pandangan kita kok tega amat ya Allah, enggak, pasti baik, nggak mungkin enggak. Hal terburuk sekalipun dalam hidup kita atau dalam pandangan kita, pasti itu baik untuk kita. Itu udah janji Allah. Makanya disebutkan di sini, ya, kata Umar bin Khattab, saya nyesel banget tuh kemarin tuh, sempat mempertanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa ya saya kayak begitu? Kata Umar gini, untuk apa namanya? Untuk menambal ya, ketidakpercayaan saya di awal terkait Sulhul Hudaybiyah, ya, diriwayatkan oleh Ahmad wa ghairuhu, kata Umar gini, maziltu asum wa usalli wa atasaddaq wa a'tik minal ladzina sana'tu makhafatan kalamil ladzi takallamtu bihi yauma idzin. Saking takutnya sama omongan saya yang kemarin tuh sama Rasul tuh, saya nggak putus untuk puasa, untuk sholat sunnah, sedekah sebanyak-banyaknya, ngebebasin budak-budak atas perkataan saya yang kemarin. Saya takut itu merupakan kesalahan bagi saya. Ya. Jadi sebegitunya Umar bin Khattab. Sehingga kita perlu menyadari sekali lagi bahwa ketentuan Allah pasti baik untuk hambanya. Ya. Nah, ya. Kenapa kok bisa begitu tadi? Karena kita manusia ini melihat kadang-kadang dari sudut pandang basyariah, dari kasat mata saja. Ya, kita perlu meyakini bahwa tadi ada hal-hal yang tidak bisa semuanya dinilai dengan sebab dan akibat. Tidak semuanya dilihat dengan kasat mata. Ya. Salah satunya tentang ketetapan dan ketentuan Allah kepada kita. Bahwa qada Allah, takdir Allah, ketetapan Allah itu pasti baik untuk hambanya, walaupun hamba seringkali mengira itu buruk untuk dirinya. Nah, ini baru sedikit dari pelajaran Sulhul Hudaybiyah yang insya Allah kita akan lanjutkan kembali untuk menggali hikmah-hikmah di dalam Sulhul Hudaybiyah untuk kita bisa jadikan sebagai panduan hidup kita insya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan untuk kita. Majelis kita hari ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.